Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku, di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya, dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kita mengimani siapa? Kita orang Kristiani mengimani Yesus dan disebut Kristen. Kita jelas Kristen Katolik Roma. Pimpinan tertinggi kita Paus Fransiskus. Orang-orang Kristen disebut sebagai orang yang mengikuti Yesus atau mengimani Yesus. Dan sebutan itu harusnya bukan sekedar nama, tetapi harus dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan. Bagaimana cara orang mengimani Yesus dalam perbuatan-perbuatan nyata? Ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti Dia. Dia itu Yesus yang kita imani. Salah satu hal yang penting adalah tidak malu mengaku diri sebagai pengikut Kristus. Tidak malu karena kita mengaku Yesus sebagai juru selamat. Di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa, kalau kita malu menyebut diri sebagai orang Kristiani, nanti pada saat Anak Manusia datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus, Yesus pun akan malu menolak kita karena kita tidak setia. Sebagai murid-murid Tuhan, mari kita rendah hati, terus terbuka kepada bimbingan Roh Kudus, agar kita setia mengikuti jalan salib Tuhan dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Dengan begitu, iman kita nyata-nyata berbuah dalam kenyataan hidup sehari-hari, sehingga kita pantas disebut orang Kristiani, pantas disebut sebagai murid-murid Tuhan.
Sekarang Ruth akan diterima menjadi warga gereja Katolik. Semoga juga setia dan terbuka kepada bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menjadi saksi dan mendoakan Ruth. Semoga ia setia sampai akhir hidupnya. Silakan maju ke depan.